Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 5 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana menerima nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar kami menjadikan Yesus satu-satunya pengantara kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Silahkan, Saudara Jansen. Terima kasih. Renungan pagi tanggal 5 Oktober 2020 dengan judul Tempat Kudus dan Pengadilan harus dimengerti dengan jelas. Ayat inti Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Betapa menyedihkan laporan yang dibawa malaikat ke surga. Makhluk-makhluk yang cerdas, yang mengaku pengikut Kristus, begitu larut mengejar harta duniawi atau kesenangan dan kepelesiran duniawi. Tetapi, hanya sedikit waktu yang digunakan untuk berdoa, untuk menyelidiki Alkitab, untuk merendahkan diri dan mengakui dosa. Iblis menciptakan berbagai rencana untuk mengisi pikiran kita, agar kita tidak memikirkan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik. Penipu utama itu membenci kebenaran agung yang menyingkapkan korban pendamaian dan pengantara yang maha kuasa itu. Iblis tahu bahwa baginya segala sesuatu tergantung pada usahanya untuk memalingkan pikiran manusia dari Yesus dan kebenarannya. Mereka yang ingin mendapat bagian manfaat dari pengantaran Juru Selamat tidak boleh mengizinkan sesuatu pun untuk mengganggu tugas penyucian yang sempurna dalam takut akan Allah. Jam-jam yang berharga gantinya digunakan untuk kepelesiran, pamer, atau mencari keuntungan, harus digunakan untuk mempelajari firman, kebenaran dengan sungguh-sungguh dan dengan doa. Pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah. Semua harus mengerti kedudukan dan pekerjaan imam besar agung mereka. Kalau tidak, mustahil mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini, atau menempati kedudukan yang Allah rencanakan bagi mereka. Setiap orang mempunyai jiwa-jiwa yang akan diselamatkan atau dibiarkan hilang. Masing-masing harus menghadap hakim agung, muka dengan muka. Betapa pentingnya agar setiap pikiran sering memikirkan pemandangan yang sungguh-sungguh dan hikmat pada waktu pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibukakan. Bila mana bersama Daniel, setiap orang harus berdiri sendiri pada hari kesudahan. Semua orang yang sudah menerima terang mengenai pelajaran ini harus menyaksikan kebenaran agung yang diberikan Allah kepada mereka. Tempat kudus di surga adalah pusat pekerjaan Kristus demi manusia. Tempat kudus itu menyangkut setiap orang yang hidup di dunia ini. Ia memperlihatkan rencana keselamatan, membawa kita kepada akhir zaman, dan menyatakan isu kemenangan dalam pertikaian antara kebenaran dan dosa. Adalah sangat penting agar semua menyelidiki pokok pelajaran ini dan sanggup memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai pengharapan yang ada pada mereka. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 510 dan 511. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan.
Renungan hari ini dikutip dari buku Kemenangan Akhir bab 28 tentang pengadilan pemeriksaan. Dalam bab tersebut, Nyonya White menuliskan kalimat yang berikut ini. Kemenangan Akhir halaman 505 paragraf pertama. Yesus akan muncul sebagai pembela mereka, memohon atas nama mereka kepada Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Yesus adalah pembela kita. Yesus adalah pengantara kita kepada Bapa. Perhatikan, kata pembela dan kata pengantara diterjemahkan dari kata advocate yang sama. Nyonya White menggunakan kata advocate sebab memang Yesuslah pembela dan pengantara kita. Dan hal ini Nyonya White dasarkan pada 1 Yohanes 2 ayat 1, di mana Yohanes tuliskan bahwa kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, kata advocate atau pengantara dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 ini diterjemahkan dari kata parakletos, dan kata parakletos ini hanya Yohanes yang menggunakannya dalam Perjanjian Baru. Mari kita lihat kembali ringkasannya berikut ini. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong atau parakletos yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur atau parakletos yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Selanjutnya, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara atau parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Semua kata yang ditandai kuning diterjemahkan dari kata parakletos yang sama. Siapa parakletos sesuai penjelasan Yohanes? Yesus Kristus. Hanya satu parakletos yang Yohanes kabarkan, dan dia adalah anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ini kebenaran penting yang harus dipahami oleh umat Allah. Sebab renungan hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 297 paragraf 2 yang berbunyi, penipu utama itu membenci kebenaran agung yang menyingkapkan korban pendamaian dan pengantara yang maha kuasa itu. Iblis tahu bahwa baginya segala sesuatu tergantung pada usahanya untuk memalingkan pikiran manusia dari Yesus dan kebenarannya. Siapa korban pendamaian kita? Yesus Kristus. Siapa pengantara yang maha kuasa? Yesus Kristus. Inilah kebenaran yang setan benci, dan setan mau alihkan perhatian kita dari Yesus Kristus. Faith and Works halaman 93 paragraf 2 menyatakan, semua orang yang percaya bahwa Kristus adalah korban pendamaian bisa datang dan menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka karena melalui jasa Kristus, komunikasi telah dibuka antara Allah dan manusia. Korban pendamaian adalah Kristus, dan oleh karena jasanya tersebut, kita terhubung kembali dengan Bapa. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, sebab hanya Dia yang punya jasa pendamaian. Tidak ada yang lain.
jika ada yang mengaku sebagai pengantara atau disebut sebagai pengantara, tetapi tidak punya jasa pendamaian, maka dia adalah pengantara palsu. Hanya Yesus pengantara sejati kita. Ini kebenaran yang penting dan harus umat Allah pahami. Kemudian dalam manuskrip 154 tahun 1907 paragraf 27, Nyonya White menuliskan, "Pengantara Anda, penghibur Anda, tidak akan meninggalkan Anda, meskipun setan akan mengganggu kehadirannya, persahabatannya. Jangan takut, akulah penebusmu yang dicobai dalam segala hal, seperti sebagaimana kamu dicobai. Aku akan mengesankan pikiranmu dan selalu tahu, aku tidak akan meninggalkan kamu atau mengabaikanmu." Siapa penebus kita yang dicobai dalam segala hal sebagaimana pencobaan kita manusia? Yesus Kristus. Kalimat ini Nyonya White kutip dari Ibrani 4 ayat 15 yang dalam bahasa Indonesia berkata, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Imam besar yang Paulus maksudkan adalah Yesus Kristus. Yesus inilah penebus yang telah dicobai dalam segala hal, tetapi tidak berbuat dosa. Karena itu perhatikan, Nyonya White menyatakan bahwa Yesuslah pengantara kita dan penghibur kita. Penjelasan ini sama dengan yang Nyonya White tuliskan dalam Kemenangan Akhir bab 28 tadi, bahwa Yesus adalah advocate kita. Yesuslah pembela atau pengantara kita, dan kata advocate diterjemahkan dari kata parakletos yang juga berarti penghibur atau comforter. Surat ini Nyonya White tulis tahun 1907 atau sekitar 9 tahun sesudah buku Kerinduan Segala Zaman terbit. Apa artinya? Artinya Nyonya White sama sekali tidak berubah. Bagi Nyonya White, pengantara dan penghibur kita adalah Yesus Kristus dan bukan oknum yang lain. Dan tidak hanya sekali Nyonya White menyatakan bahwa Yesus adalah sang penghibur. Tahun 1903, Nyonya White menuliskan manuskrip 1903 paragraf 13 yang berkata, "Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah sang penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh." Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus kepada Bapanya, dan Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah sang penghibur itu. Yesuslah yang tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White sama sekali tidak berubah. Sejak awal dia menyatakan bahwa Yesuslah sang penghibur itu. Bahkan perhatikan manuskrip yang Nyonya White tulis di tahun 1902 berikut ini. Manuskrip 169, 1902, paragraf 50, yang menyatakan, "Ketika kita bersedia untuk mengizinkan pikiran kita tidak terpaku dan diluruskan kembali oleh pengaruh yang melembutkan dari Roh Allah, kita akan memahami dengan pencerahan baru instruksi Kristus kepada kita, seperti yang tercatat dalam pasal 14, 15, 16, dan ke-17 dari buku Yohanes. Oh, betapa besar kemungkinan yang telah dia tempatkan dalam jangkauan kita. Dia berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23. Dia berjanji untuk datang kepada kita sebagai penghibur untuk memberkati kita. Mengapa kita tidak mempercayai janji-janji ini? Sungguh suatu nasihat yang wajib umat Allah ketahui dan pahami, dan khususnya bagi umat gereja Advent yang percaya tulisan Roh Nubuat. Nyonya White berkata, kalau pikiran kita mau diluruskan oleh Roh Allah, maka kita akan mengerti penjelasan Kristus dalam Yohanes pasal 14, 15, 16, dan 17, khususnya tentang sang penghibur. Nyonya White tuliskan, lihat dalam warna kuning,
bahwa Yesus berjanji untuk datang kepada kita sebagai penghibur untuk memberkati kita. Yang datang sebagai penghibur adalah Yesus itu sendiri dan bukan oknum lain. Ini Nyonya White tulis tahun 1902. Jelas sekali, Nyonya White tidak berubah. Dan perhatikan kalimat warna merah. Nyonya White bertanya, kenapa kita tidak percaya pada janji Yesus ini? Yesus berjanji untuk datang sebagai penghibur, tetapi banyak yang tidak percaya, bahkan menolak. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, setan berhasil mengalihkan pandangan umat Allah dari Yesus sebagai sang penghibur. Dengan segala macam cara, setan alihkan perhatian kita dari Yesus sang penghibur kepada oknum lain yang disebut Allah Roh Kudus. Doktrin Trinitas ajarkan bahwa sang penghibur itu bukan Yesus, tetapi oknum yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini bukan Yesus. Ini sudah jelas adalah upaya mengalihkan perhatian umat Allah dari Yesus. Renungkan kutipan ini, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa banyak yang tidak percaya kepada janji Yesus ini? Kenapa kita banyak menggali tentang penghibur, padahal fokus kita adalah Yesus sebagai imam besar atau pengantara kita? Karena kata pengantara yang Nyonya White kutip dari 1 Yohanes 2 ayat 1 diterjemahkan dari kata parakletos yang sama dengan kata penghibur dalam Yohanes 14, 15, dan 16. Pengantara dan penghibur adalah oknum yang sama, yaitu Yesus Kristus. Inilah pentingnya kita menggali lebih dalam tentang sang penghibur. Karena bila kita mengenal dengan benar siapa penghibur kita, maka kita memiliki pengantara yang benar. Jadi ingat, pengantara kita adalah Yesus Kristus. Penghibur kita adalah Yesus Kristus. Inilah yang Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan. Setan berusaha alihkan perhatian umat Allah dari kebenaran ini. Apa akibatnya? Reflecting Christ halaman 21 paragraf 3 yang berkata, alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Inilah hasilnya jika pandangan kita dialihkan dari Yesus sebagai penghibur kita kepada oknum lain yang bukan Yesus. Kita jadi lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati. Inilah kondisi jemaat Laodikia. Apa nasihat Yesus kepada jemaat Laodikia? Untuk membeli dari Yesus. Ya, ingat, membeli dari Yesus emas yang telah dimurnikan, kemudian pakaian putih, agar kita memakainya jangan kita telanjang, kemudian membeli minyak untuk melumas mata kita, supaya kita dapat melihat. Bagaimana caranya? Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Pintu apa yang Yesus ketuk? Pintu hati kita. Sebab dia mau masuk ke dalam hati kita dan tinggal di dalam hati kita. Yesus yang mengetuk, Yesus yang masuk. Inilah pentingnya kita memahami pelayanan Ka'bah surgawi dan pengadilan dengan jelas. Bahwa Yesuslah satu-satunya pengantara kita. Dialah satu-satunya penghibur kita. Tidak ada yang lain. Jika ada yang lain, itu adalah usaha setan untuk alihkan pandangan kita dari Yesus. Ingat kembali kutipan berikut ini dari Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166 paragraf 3. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yesus memang sudah kembali ke surga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa.
Tetapi Dia tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita. Yesus datang sebagai penghibur kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus itu sendiri. Roh Kristus inilah Sang Penghibur itu, Sang Parakletos. Sebab Yesus berjanji untuk sertai kita, dan itu Dia tepati. Dan renungan hari ini nasihatkan agar kita memahami dengan benar, karena masing-masing kita harus sanggup memberi jawaban tentang pengharapan yang ada pada kita. Pengharapan kita hanya terdapat dalam satu oknum saja, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Dialah imam besar kita, Dialah pengantara kita, Dialah penghibur kita, Dialah Parakletos kita. Dan Yesus hadir dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Ingat kebenaran ini, terima dengan iman dan kabarkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang sejati ini. Karena setan berusaha alihkan, agar kami tidak memandang pada Yesus yang adalah satu-satunya pengantara kami, satu-satunya penghibur kami. Dan biarlah melalui pelajaran ini kami kembali mengalihkan perhatian kami kepada Yesus saja, dan bukan kepada yang lain. Sebab pengharapan kami hanya terdapat di dalam Yesus. Tolong kami ya Bapa, hadirlah dalam hati kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.